Nona, bagaimana pembangunan aula di area A? Konstruksinya sudah hampir selesai? Lumayan. Perusahaan kamu konstruksi ini kenapa terlalu sih? mahal, 3 juta per meter persegi. Itu lebih dari budget kita. Di sini terlalu mahal. Di sini bagus, mewah lagi. Pokoknya aku mau di sini. Lagian, aku kan juga ikut bayar. Aku nggak mau tahu. Aku mau di sini. Mbak, bisa tolong kasih diskon? Baik, tidak masalah. Mari masuk dulu. Kau pergi? Kamu mau kemana? Aku mau putus. Aku nggak peduli. Biarpun aku harus bayar sendiri, aku mau perusahaanmu yang merenovasi rumahku. Baik, Kak. Kalau begitu, mari kita bahas soal rinciannya ya. Oke, ayo kita lihat. Maaf sekali, tapi ini sudah diskon terendah. Sebagai perusahaan terbaik di Jakarta, ini sudah diskon yang paling murah buat Anda. Hai, aku suka banget sama perusahaan ini. Lihat, meskipun pacarku kabur, aku bisa bayar sendiri. Aku mau kalian yang merenovasi rumahku. Kasih aku diskon lagi ya. Kak, benar-benar tidak bisa. Asisten, gadis itu dari kampung yang sama denganku. Untuk harga per meter perseginya, kasih dia 500.000, sisanya biar aku. Oh iya, jangan kasih tahu dia itu dariku. Nona, itu hampir sama semua biayanya. Masa tidak memberitahunya? Kami dari kampung yang sama. Jangan pamerkan kekayaanmu pada orang sekitarmu. Baik, Nona. Halo, Ayah. Stella, sepupumu Tio akan menikah. Dia memintaku merenovasi rumahnya. Kamu nggak pengen pulang? Iya. Ayah, kamu kan sudah tua. Setelah merenovasi rumahnya Tio, kamu gak pengen berhenti. Kalau renovasi kali ini selesai, kamu ikut aku ya ke kota? Perusahaan konstruksimu memang menghasilkan banyak uang. Tapi kalau aku kan di desa, itu soal perasaan. Rumah penduduk desa ini, selama puluhan tahun aku yang perbaiki. Setiap batu bata dan ubin di sini memiliki emosi. Aku tidak bisa pergi. Paman? Loh, Tio. Kak Tio, Ini. Aduh, apa ini? Buat renovasi rumahku, terima kasih sudah boleh nyicil 20 juta per bulan. Kalau enggak, aku nggak akan bisa renovasi rumah dan nggak akan bisa menikah. Jangan khawatir, setelah pernikahan selesai, aku pasti akan melunasinya. Hei, nggak usah buru-buru. Renovasi rumahmu itu masih ada 5 bulan lagi. Jadi, santai saja. masih ada 5 bulan lagi, gak usah buru-buru. Paman, biaya renovasi di tempatmu itu terlalu mahal. Bilang aja kamu mau ngambil keuntungan. Bahkan kamu mau menipu orang-orang di desa kita. Dinda, apa maksudmu? Memang apa yang aku lakukan? Iya nih Dinda, kamu kenapa sih? Kak Tio, kamu ditagih 20 juta per bulan untuk merenovasi rumah di kampung. Berarti per meter perseginya kamu ditagih 2 juta. Bukannya kamu sudah ditipu? Hah? Apa maksudnya? Biasanya habis 200 juta. Iya, anakku habis renovasi rumah juga habis segitu. Rumahku juga. Pak Chandra selama bertahun-tahun gak pernah naikin harga. Memang segitu kan? Iya, per meter 2 juta, itu harga yang normal. Dinda, kamu jangan main-main. Dia itu manfaatin kalian yang gak pernah melihat dunia luar. Rumahku di kota juga mau direnovasi. Terus aku mau pakai perusahaan yang terbaik di Jakarta. Aku bikin penawaran dengan mereka, terus aku dikasih 500.000 per meternya. Hah? Apa dia berpikir harga renovasi di perusahaanku benar-benar hanya 500.000? Mana mungkin? Bagaimana bisa? Gimana? Harga di perusahaan terbaik di kota aja cuma 500.000. Paman manfaatin kalian yang gak tahu apa-apa dengan ngasih harga segitu. Kalian benar-benar sudah ditipu. Selama ini rumah-rumah di kampung ini dia yang membangun. Dia memonopoli semuanya. Kalau tahun ini ada 20 rumah, bayangin sudah berapa juta itu. Padahal orang-orang kampung itu 1 juta aja harus kerja keras. Jangan omong kosong ya. Aku nggak pernah menaikkan harga selama ini. Meskipun harga bahan bakunya naik, aku tetap memberikan bahan baku dan tenaga kerja terbaik untuk semua orang. Tidak ada biaya tambahan. Coba lihat dengan hati nurani kalian. Rumah-rumah yang aku perbaiki setelah beberapa tahun. Apa ada yang mengalami masalah? Paman, jangan pura-pura kayak gak punya dosa gitu deh. Kamu itu habis manfaatin banyak orang tapi gak mau ngaku. Kamu cuma pengusaha tua yang licik. Kamu. Kalau yang dibilang Dinda benar, berarti dia dapat untung banyak. Benar-benar munafik, dasar penipu. Dia benar-benar jahat sekali. Licik banget jadi orang. Ayah, tenanglah. Dinda, kita dari kampung yang sama. Apa harus sampai seperti ini? Kamu sebut ayahku penipu. Kamu tahu nggak harga pasarnya? Kalau nggak tahu apa-apa, jangan bicara omong kosong di sini. Aku bicara omong kosong? Lihat ini bukti pembayaran yang dikeluarin perusahaan renovasi terbaik di Jakarta. Per meternya beneran 500.000.
Ayahmu menghasilkan uang, kamu pakai barang mewah dan mobil mewah. Kalau nggak dari hasil nipu, dari mana? Perusahaan renovasi terbaik yang memberimu itu adalah milikku. Perusahaan renovasi yang memberimu itu adalah milikku. Hah? Aku itu ingin membantumu, tapi kamu... Dasar, aku juga bisa bilang semua tempat bagus yang di kota itu punyaku. Aku pikir cuma licik, ternyata nggak tahu malu juga ya. Sudah cukup, sudah. Dinda itu anak yang jujur. Iya, dia kuliah di kota, terus bekerja dan beli rumah. Dia nggak mungkin bohong. Iya, sedangkan Stella jarang pulang, tiba-tiba pulang dengan memakai barang mewah. Cepet banget kaya. Mereka dapat uang dengan menipu orang-orang di kampung. Uang haram itu, uang haram. Bibi, Tati, apa yang kamu lakukan? tahun lalu waktu putraku menikah, aku juga pakai jasamu merenovasi rumah. Kalau aku bandingkan dengan perusahaan di kota, hanya 500.000 per meter perseginya. Bahannya juga bagus, jadi aku mohon kembalikan sisa uangku. Aku masih ada putra lagi yang harus menikah. Aku sangat butuh uang. Bibi, kok bisa kamu begitu? Masa kamu langsung percaya sama Dinda? Mana mungkin uang dikembalikan setelah renovasi selesai? Selain itu, waktu putra bungsumu diterima kuliah, ayahku juga memberinya uang saku 2 juta. Itu beda urusan. Aku gak nyuruh dia ngasih uang. Pokoknya, kembalikan uang semua orang. Benar, rumahku bulan lalu juga direnovasi. Kalau dari harga asli, kembalikan uangku 20 juta. Rumahku juga tahun lalu. Kembalikan uangku. Kembalikan. Semuanya, kalau mereka nggak mau, kita laporin aja ke kepala desa. Benar, laporin aja. Ayo. Dasar licik semua. Ayah. Kak Tio, kondisi ayahku tidak bisa merenovasi rumahmu sekarang. Lebih baik kamu cari orang lain untuk merenovasi rumahmu. Ya, kalau gitu bagus. Untung aja aku belum bayar. Jadinya aku belum sempat ketipu. Kamu. Kak Tio, untuk pembangunan rumahmu, sayang saja padaku. Kamu cukup bayar 650 per meter perseginya. Aku pastikan akan menjadi seperti rumah mewah di kota. Wih, oke. Aku setuju. Meski aku harus pinjam uang, yang penting kamu yang mengurusnya. Selama puluhan tahun, ayahku menganggap kalian seperti keluarga. Dia nggak pernah mengambil keuntungan. Siapapun di antara kalian yang ingin membangun rumah, ayahku dengan senang hati melakukannya tanpa memikirkan untung. Sekarang, karena lebih percaya pada Dinda dan memperlakukan ayahku seperti ini. Oke, mulai sekarang aku nyatakan, ayahku tidak akan mengambil bisnis apapun dari kampung ini. Halah, emang siapa dia? Merasa yang paling hebat. Stella, ayo kita pergi. Aku akan ikut denganmu. Iya, kalau gitu bagus. Orang yang sudah bikin kerugian pada orang lain emang harus pergi. Lain kali, jangan mau ditipu lagi sama mereka. Kalau ada rumah yang mau dibangun, serahin saja padaku. Per meter perseginya cuma 650.000. Benar itu, Dinda. Emang beda orang yang pernah belajar di kota. Nggak kayak beberapa orang. Sampai melakukan segala cara untuk mendapatkan uang haram. Tinggal tunggu waktu aja. Karma pasti bakal datang. Kalau begini, gampang nyari uang. Kayaknya aku harus nyari orang yang lebih banyak deh. Tunggu semuanya. Aku mau mentraktir kalian semua makan. Ayo. Oke, ayo. Wah, ayo. Ayo pergi, ya. Ayah, mulai sekarang kamu di sini saja denganku. Kelompok serigala itu gak akan cukup makan sekali. Iya, kalau gitu aku pulang dulu. Aku gak mau mengganggumu. Iya. Hei, kamu ingat sama aku kan? Itu yang aku dikasih diskon 500.000 per meter perseginya. Aku mau menawari bisnis besar padamu. Bayangin, kamu bisa dapat uang banyak di bisnis ini. Nona, orang yang Anda bantu terakhir kali, dia berteriak-teriak mencari Anda. Lalu dia menarik asisten Anda, katanya ingin membicarakan bisnis besar. Baik, suruh dia menungguku di ruangan. Harga renovasi di sini 500.000 per meter persegi kan? Lihat ini, aku ada buktinya. Aku kesini hari ini buat nawarin bisnis besar. Semua rumah di kampungku bisa diperbaiki sama perusahaan kalian. Lihat ruang pameran kalian kosong banget, gak ada orang yang datang kan? Jadi, gimana kalau kita kerjasama buat dapat klien? Aku gak akan ngasih banyak tawaran. Gimana kalau 500.000 per meter perseginya? Oke kan? Gini aja, kalian terima dulu satu klien ini. Setelah itu, aku bakal ngasih lebih banyak klien buat kalian. Nona,
target klien kami adalah orang kelas atas. Jadi wajar kalau tempat kami kelihatan sepi. Tunggu, kalian ini bisa bisnis nggak sih? Hari ini aku ngasih 1 klien, terus besok-besok bisa aja 10 klien. Kalau gitu kasih aku diskon aja deh. 350.000 per meter perseginya, gimana? Mbak, kayaknya kamu sudah salah paham deh. Bahkan 500.000 aja, itu nggak seharga barang-barang yang ada di sini. Apalagi biaya pembangunan. Hei, apa maksudmu? Panggil bos kalian. Padahal dulu harganya 500.000. Sekarang aku balik lagi ke sini, tiba-tiba harganya dinaikin. Mustahil. Hati-hati, aku bisa menuntut kalian. Menuntutku? Baiklah, kamu bisa mencari perusahaan lain. Atau kamu bisa menuntutku. Stella, nggak cukup terakhir kali kamu ngaku-ngaku. Bahkan kamu sampai datang ke sini buat pura-pura jadi bos di sini. Mbak, tolong tunjukkan rasa hormatmu. Dia adalah Nona Presdir kami. Nona Presdir? Nona Presdir? Oke. Bahkan meskipun kamu sudah punya tempat ini, kamu masih aja manfaatin orang-orang di kampung. Dinda, kamu benar-benar gak tahu malu ya? Kamu melihatmu kekurangan uang, dan karena kita dari kampung yang sama, biaya renovasi yang awalnya 3 juta per meter perseginya, aku kasih jadi 500.000 untukmu. Gak nyangka kamu seperti ini. Bahkan menyebarkan fitnah tentang ayahku. Menurutku kamulah definisi serigala berbulu domba. Apa maksud bilang kayak gitu? Emang kamu punya bukti? Bukti? Tenaga kerja dan bahan baku perusahaan kami itu jelas kualitasnya sesuai yang kamu bayar. Ada harga, ada kualitas. Karena si kamu yang tidak tahu diri. Oke, aku akan beritahu secara resmi sekarang. Aku tidak mau membangun rumahmu. Apa-apaan kamu ini? Aku udah bayar uang mukanya. Aku tuntut kamu ya. Gak perlu repot-repot. Sesuai kontraknya, aku kembalikan uang 500.000-mu. Cepat, ke Departemen Keuangan dan kembalikan uangnya. Baik. Mbak, udahlah pergi aja. Mana ada perusahaan renovasi yang harganya 500.000. Apalagi ini perusahaan terbaik di Jakarta. Beda sama tempat ilegal yang memakai bahan baku berkualitas rendah. Bahan baku berkualitas rendah? Stella, kalau kamu bisa punya perusahaan besar sekarang, aku juga bisa. Jadi, tunggu aja aku membangun perusahaanku. Kamu lihat saja nanti. Nona, apa Anda sudah mendengarnya? Dinda yang waktu itu membeli bahan baku yang berkualitas rendah untuk memperbaiki rumah. Akibatnya, bahan yang buruk bikin rumahnya roboh dan menimpa orang yang ada di bawahnya. Terus semua orang menyalahkannya dan dia ditangkap. Stella! Tuan, Anda nggak boleh masuk. Apa sih? Stella, keluar kamu! Mau apa kamu? Nona? Mana ayahmu? Aku mau minta pertanggungjawaban. Tanggung jawab apa? Gara-gara ayahmu nggak mau merenovasi rumahku, aku jadi punya masalah besar dengan renovasinya. Aku udah capek-capek ngabisin uang. Rumahku nggak jadi. Aku nggak jadi menikah. Pokoknya dia harus tanggung jawab. Ayahmu harus membangun ulang rumahku. Tio, saat masih kecil kamu tidak berprestasi di sekolah. Aku pikir kamu cuma malas belajar aja. Gak nyangka ternyata benar-benar ada masalah dengan otakmu. Ayahku tanggung jawab apa? Itu semua kan pilihanmu sendiri. Apa hubungannya sama ayahku, hah? Sudahlah. Ayahmu bilang dia sangat menyayangi kampung kami. Giliran sekarang ada masalah, dia nggak mau bantu. Di mana hati nurani ayahmu? Hai Stella, kami memang sudah salah paham. Tapi keluargamu kan sudah kaya. Sedangkan Tio kasihan sekali sekarang. Kamu gak mungkin diam aja kan? Gimana kalau kamu kasih uang dulu? Biar Tio bisa bangun rumah lagi dan bisa menikahi pacarnya. Dulu kamu gak percaya banget sama ayahku. Sekarang bilangnya cuma salah paham. Cepat, panggilin satpam. Kalau masih nggak mau, telepon polisi. Baik. Kamu? Paman. Kamu nggak mungkin tega kan? Kalau rumahku nggak cepat dibangun lagi, nanti calon istriku nggak mau menikah denganku. Paman, kejadian sebelumnya itu memang salahku. Aku salah. Aku mohon tolong aku. Aku akan berlutut padamu. Jangan berlutut. Kamu mau aku memberimu uang untuk membangun lagi rumahmu? Iya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Cepat, pergi dari perusahaan putriku. Apa kamu bilang? Halo, sayang. Tio, orang tuaku baru sadar di rumah sakit. Mereka bilang menentang pernikahan kita. Ayo kita putus. Apa? Kamu mau putus? Tunggu, sayang. Aku bisa jelasin. Tio, tunggu. Orang-orang ini selama ada kepentingan, telinga tidak bisa mendengar,
bahkan mata tidak bisa melihat. Lebih percaya dengan apa yang ingin mereka percayai. Pada akhirnya mereka cuma dibutakan dengan sesuatu yang palsu.